Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang dihadirkan di sini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Masih bersemangat? Masya Allah. Mengutip perkataan Imam Ibnu Rajab, salah satu tanda diterimanya amal kita di fase awal Ramadan, tanda bahwa amal kita di 10 hari pertama itu diterima adalah Allah berikan kecintaan dan Allah bangkitkan semangat kita di pertengahan Ramadan. Tanda bahwa 20 hari pertama amal kita diterima oleh Allah menurut Imam Ibnu Rajab adalah semakin dicintakan kita di akhir Ramadan. Semakin kuat, semakin nikmat, semakin bersemangat. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini seperti MC sebutkan, saya dibebankan satu tema. Temanya sederhana, tapi bobotnya luar biasa. Inti perjalanan seorang hamba. Kalau boleh saya mulai dengan sebuah ilustrasi untuk memudahkan kita memahami pesan secara utuh. Ada seorang penyelam yang ditugaskan oleh atasannya, oleh bosnya itu, menyelam mencari mutiara di dasar laut. Wahai penyelam, kamu saya kasih modal, alat selam, tabung oksigen maksudnya. Oh, masak kali. Carilah mutiara sebanyak-banyaknya di bawah lautan. Siap bos. Kemudian langsunglah dia menyelam ke dasar lautan mencari apa, Bu? Mencari mutiara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ketika penyelam ini sampai di dasar lautan, dia tidak pernah mengetahui dan baru tahu suasana di dasar laut. Ternyata suasananya luar biasa indahnya, pemandangannya luar biasa berwarna-warni, terumbu karang, ikan-ikan, wah, begitu mempesona. Saking tertariknya dia ke sana lihat ikan lumba-lumba, dia kejar lumba-lumba. Dia lihat ke sini ada terumbu karang yang warna-warni, dia perhatikan. Ada ikan yang lucu-lucu, dia perhatikan, dia ikuti. Wah, subhanallah, masya Allah. Terus dia lihat sana sini. Sampai akhirnya dia tidak menyadari bahwa tabung oksigennya akan segera habis. Panik dia. Dengan sisa waktu yang ada, dia berusaha mencari di sudut-sudut, di tumpukan pasir, kerang-kerang mutiara yang diminta dicari mutiaranya. Di waktu yang sempit sesekali dia ambil sana dapat, tapi karena tabung oksigennya habis, dia segera ke permukaan menuju atasannya dan hanya membawa mutiara yang begitu sedikit. Kita bisa membayangkan perasaan penyelam tadi yang ditugaskan dengan sebuah tugas sederhana. Satu tugas saja dan kembali dengan hasil yang tidak memuaskan. Ada perasaan takut dimarahi, deg-degan, khawatir. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh atasan saya nanti yang sudah memberikan saya semuanya,
untuk melaksanakan satu tugas dan saya gagal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bukanlah sekedar ilustrasi. Mungkin sedikit banyaknya itu memberikan satu gambaran bagaimana perjalanan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, atasan kita, big boss kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiupkan ruh, kita bertransaksi kepada Allah. Alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kamu mengakui aku sebagai atasanmu, sebagai bosmu? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku meyakini mengakui engkau adalah Tuhanku. Ditiupkan ruh ke dalam alam rahim, kemudian kita dilahirkan di dunia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita di dunia, kita terperangah dengan kehidupan dunia yang indah dan melalaikan. Ada yang dikasih tuh pekerjaan yang bagus banget bayarannya. Dia ikutin terus itu pekerjaan, berkarir seterusnya. Begitu khusyuknya dia berkarir. Ada yang dikasih perdagangan, sukses dagangnya. Dia geluti dagangnya setiap hari, pagi, malam, lembur dia. Sampai kita banyak yang lupa. Apa tugas utama kita? Satu-satunya tugas kita ketika kita dilahirkan di dunia adalah mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita manusia-manusia yang cerdas, memahami ini setiap harinya, dan dia mencari sela-sela mutiara rahmat di antara sela-sela kehidupannya. Dia fokus banget, karena dia tahu ini yang nanti akan dibawa pulang, kita setor kepada atasan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, alasan kenapa kita di dunia. Tapi Bapak Ibu, ada juga manusia-manusia yang lalai. Dia lupa disuruh apa, disuruh cari apa di muka bumi ini. Sampai-sampai ada di antara mereka yang tabung oksigennya udah mau habis, baru sibuk kesana kemari, menghadiri kajian, bersedekah, itu pun masih bagus. Tapi ada di antara manusia yang betul-betul lupa bahwa semuanya yang ada di dalam dunia ini adalah permainan. Dan di antara hiruk-pikuknya permainan itu, kita cuma diminta mencari satu, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahu. Dan apalah kehidupan dunia, kata Allah, kecuali hanya main-main dan senda gurau. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan kampung akhirat itu yang lebih baik bagi kita, yang merupakan kehidupan sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alangkah bahagianya, alangkah baiknya kalau kita di setiap sesi kehidupan kita kembali mengingat apa yang kita cari. Karena ketika kita mengikuti apa yang kita tidak diminta untuk mencari, wallahi akan membuat kita bingung. Melihat ikan yang indah, ada yang lebih indah. Melihat dunia yang indah, ada yang lebih indah. Padahal kita diciptakan bukan untuk mencari dunia, bukan untuk berlama-lama di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan seluruh isinya, maka seketika itu juga Allah memberikan satu sifat kepada dunia. Nama sifatnya adalah sementara. Maka apapun yang ada di dunia ini sementara, Bapak Ibu.
Lapar. Sementara kita teguk 2 gelas air sudah hilang. Kenyang sementara, sakit sementara, sehat sementara, muda sementara, dunia sementara. Maka dalam waktu yang sementara ini kita harus menjadi hamba Allah yang cerdas. Siapa yang cerdas? Mereka yang tahu apa yang harus dipungut, dicomot, dibawa pulang. Karena hanya rahmat Allah yang bernilai nantinya. Sisanya adalah sampah. Sisanya adalah sampah. Saya tutup dengan hadis Nabi, bagaimana Nabi mengingatkan kepada para sahabat. Ketika dalam sebuah kajian ilmu, Nabi menyampaikan sebuah hadis, sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Perhatikan hadis ini, pastikan didengar dengan baik, dibawa pulang dengan utuh. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu sebentar. Khawatirnya pulang-pulang yang ibu-ibu ngadu sama suaminya. Tuh tadi Ustadz kagak beres. Kenapa mah? Masa katanya kita nggak masuk surga gara-gara amal kita. Terus ngapain tadi gua sholat taraweh? Kita sempurnakan hadisnya. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Sampai sahabat balik bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau wahai Nabi, engkau juga tidak masuk surga karena amalmu? Maka Nabi menyampaikan, ya, aku juga tidak akan masuk surga karena amalku. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama dalam kajian yang cukup panjang membagi ini menjadi beberapa pendapat. Di antaranya, karena waktunya singkat, ingin saya sampaikan bahwa bisa jadi rahmat Allah turun kepada kita dengan amal yang kita lakukan saat ini. Maka apapun yang kita lakukan, pasang niat, benamkan dalam benak kita bahwa yang kita lakukan adalah untuk membuat Allah ridho dan rahmat kepada kita. Karena ada orang yang beribadah, ibadahnya dahsyat luar biasa, tapi rahmat Allah tidak turun kepadanya. Itu adalah ibadah-ibadah yang tidak terjaga, yang niatnya salah, niatnya bercampur. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal semacam ini. Ada yang datang di belakang misalnya, mukenanya kembang-kembang. Lagi tren di TikTok. Yang belakang nggak usah tengok-tengok, Bu, mana sih yang kembang? Ini mah contoh aja, contoh. Ya. Pakai mukena baru untuk menarik perhatian manusia. Orang yang beramal kayak gini, Pak, maka di hari akhir nanti Allah akan panggil, hei kamu yang pakai mukena kembang-kembang, kamu temui manusia yang waktu itu engkau minta ridhonya, mintalah syafaat dari dia, mintalah pertolongan dari dia, dan jangan engkau meminta kepadaku. Masya Allah. Jadi kita malam ini duduk bersaf-saf, berdiri bersaf-saf, kita mau ngapain Bapak Ibu? Iya, sholat. Mau cari apa? Masa arisan kan gak mungkin. Kita duduk bersaf-saf, kita mau cari apa? Rahmat Allah. Ibu-ibu besok bangun ngantuk-ngantuk, seisi rumah belum ada yang bangun, bapaknya masih ngorok, anaknya susah dibangunin, tapi menahan melawan rasa kantuk, cari apa, Bu? Rahmat Allah. Bapak-bapak besok di antara kesibukan bisnisnya, pekerjaannya,
kesibukannya menyempatkan 10 menit sholat duha, cari apa? Rahmat. Ibu-ibu besok beli mukena kembang-kembang, terus dipakai untuk sholat tarawih, cari apa, Bu? Tetap harus cari rahmat Allah. Semoga kita semua adalah hamba Allah yang cerdas, yang tahu apa yang kita bawa pulang di sisa tabung oksigen kita yang semakin menipis. Wallahu a'lam. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.